Bab 2347. Membunuh semuanya. Dalam situasi tadi, sekalipun ada bantuan dari Pola Dewa, siapa yang bisa menjamin bahwa Erikin tidak akan gagal? Begitu mereka masuk ke dalam pusaran api, Nicholas Peng terbang di depannya dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan penyesuaian. Begitu menabrak celah ruang hampa, tubuhnya pasti akan tercabik-cabik. Namun, begitu dirinya mengatakan hal ini sangat penting, bocah ini dapat langsung menilai situasi dan dia bahkan tidak ragu-ragu. Erikin bahkan merasakan sebuah ketenangan saat bekerja sama dengan orang seperti Nicholas Peng. Berbeda dengan persahabatan sejati sehidup semati antara dia dengan Ye Zun dan yang lainnya, yang membuatnya bisa dengan tenang mempercayakan nyawanya kepada mereka. Orang seperti Nicholas Peng adalah partner yang baik dan tidak menipumu asalkan kamu tidak mencelakakannya serta di saat sedang bekerja sama kamu tidak memberikannya kesempatan untuk menipumu. Pantas saja dengan statusnya sebagai kultivator dunia luar, Nicholas Peng mampu menapakkan kaki di sekte tertinggi dan menjadi tetua di sana. Ternyata dia memang memiliki kemampuan. Melihat Nicholas Peng terlempar, Erikin mengarahkan cambuk hitam panjang yang berada di tangannya ke arah Nicholas Peng. Cambuk iblis melilit pinggang Nicholas Peng dengan erat dan Erikin juga berhenti. Dia terlihat sedang berusaha mati-matian untuk melawan daya hisap pusaran api dan menarik Nicholas Peng dari pusaran api. Tunggu sebentar. Kejadian yang mendadak ini menyebabkan ekspresi wajah tetua Qiyu yang berniat untuk mundur tiba-tiba berubah. Sebelumnya mereka mengejar dan Erikin dan yang terus melarikan diri. Jarak di antara mereka sepertinya tidak akan pernah bisa terkejar. Namun, sekarang di saat mereka tidak bergerak lagi dan berencana untuk mundur, Erikin dan Nicholas Peng malah berada dalam kesulitan. Kelihatannya Erikin dan Nicholas Peng juga berada dalam masalah dan tidak dapat terus bergerak ke depan. Bukankah itu artinya asalkan mereka berusaha lebih keras lagi, mereka dapat menyaksikan Erikin dan Nicholas Peng mati dengan mata kepala mereka sendiri? Jika mereka menunggu sebentar lagi, keadaan pasti akan berubah. Meskipun menunggu di luar pusaran api merupakan cara yang baik, tetapi mungkin saja bisa terjadi hal-hal yang dapat merubah keadaan. Dibandingkan dengan ini lebih baik membunuh langsung kedua orang ini. Para ketua iblis juga ragu-ragu. Ini seperti mengejar seorang wanita pujaan. Selama ini sang wanita pujaan selalu mengabaikanmu, tetapi di saat kamu merasa putus asa dan memutuskan untuk mundur, sang wanita pujaan tiba-tiba berinisiatif untuk menghubungimu. Nicholas Peng, dari tadi kamu tidak jatuh, tetapi saat kami tidak ingin mengejarmu lagi, kamu malah terjatuh. Sungguh membuat orang merasa bimbang. Kita gunakan teknik jiwa dewa untuk menghubungkan satu sama lain dan utus seorang saja ke sana. Asalkan kita mengerahkan sedikit kekuatan, anak ini juga akan jatuh, kata tetua Qiyu dengan serius. Melihat Erikin menarik Nicholas Peng dengan susah payah, sekarang asalkan mereka mendekat dan menggunakan beberapa teknik, kedua orang itu pasti akan tamat. Sebelumnya, mereka melakukan pengejaran bersama-sama, tetapi sekarang untuk menangani dua orang ini tentunya mereka tidak perlu melakukannya secara bersamaan. Selain itu resikonya juga lumayan besar. Selain itu, dengan adanya teknik rahasia yang menghubungkan mereka bersama, meskipun hanya ada seorang ketua iblis terpilih yang maju sendirian, ketua iblis lainnya yang berada di belakang bisa menariknya dan dia pun tidak akan merasa panik. Biar aku saja. Seorang ketua iblis fase penilaian satu penurunan yang terlihat agak kuat berinisiatif untuk mengajukan diri. Tetua Qiyu pun menggunakan teknik rahasia untuk menghubungkan belasan ketua iblis ini. Gaya tarik yang stabil pun terasa. Ketua iblis itu juga merasa tenang dan terus mendekat ke arah Erikin dan Nicholas Peng. Erikin, mereka tidak maju bersama. Nicholas Peng yang melihat hal ini pun langsung mengirimkan transmisi suara. Tidak masalah, mereka terhubung satu sama lain, jadi efeknya lebih kurang akan sama.
Meskipun Erikin terlihat kesulitan, tetapi kerohaniannya terus memperhatikan beberapa orang itu. Menggunakan mata dewanya, semua orang ini dapat terlihat dengan jelas. Orang-orang ini pasti akan mati. Tepat ketika ketua iblis ini berjalan masuk ke posisi yang telah ditentukan oleh Erikin, sebuah senyuman langsung muncul di wajah ketua iblis itu. Di tempat ini, dengan beberapa teknik saja sudah cukup baginya untuk membuat Erikin tidak bisa berkutik. Namun, ketika dia hendak bertindak, serangkaian pola dewa berwarna merah tiba-tiba muncul. Apa ini? Begitu melihat kemunculan beberapa pola dewa yang mendadak ini, ketua iblis langsung tercengang dan bahkan tidak paham dengan apa yang sedang terjadi. Namun, di belakangnya, raut wajah tetua Qiyu telah berubah drastis. Karena tepat di samping mereka ada serangkaian pola dewa merah yang menyala hampir di waktu yang bersamaan. Seperti deretan lampu yang terus-menerus menyala dari depan dan menyebar ke ratusan kaki di belakang semua orang. Pola dewa ini memiliki aura yang sangat berbahaya dan terus-menerus mengembang. Cepat mundur. Cahaya merah ini adalah pola dewa. Setiap pola dewa ini setara dengan formasi besar. Ada lebih dari 10 pola dewa di sini, kita tidak akan sanggup menanggung serangan ini. Seru tetua Qiyu. Di dalam pusaran api, hanya ada retakan spasial yang terbentuk secara alami dan tidak mungkin ada pola dewa. Jadi, ini pasti jebakan yang dipasang oleh kedua orang itu. Hanya saja dia tidak bisa memahami pola dewa ini karena pola dewa ini rumit dan sulit dipahami dan merupakan salah satu teknik langka di jagat raya. Kapan Nicholas Peng menguasai pola dewa seperti ini? Di saat yang sama, Erikin mengayunkan tangannya dan Nicholas Peng pun dengan mudah kembali ke posisi sebelumnya. Sialan, cepat mundur. Sekarang tanpa perlu diberitahu oleh tetua Qiyu, raut wajah para ketua iblis juga berubah dengan drastis dan mereka telah mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Semua ini merupakan sandiwara yang direncanakan oleh Nicholas Peng untuk memancing mereka masuk ke dalam perangkap. Namun, tubuh mereka telah terhubung dengan teknik rahasia. Pada saat ini, sekalipun mereka mundur, mereka tetap akan menarik satu sama lain dan sangat menghambat kecepatan mereka. Duar. Setelah rangkaian pola dewa ini mengembang sampai ke batasannya, seluruh pola dewa ini meledak menjadi nyala api yang bergejolak hingga ke langit. Hal yang paling tak kekurangan di jurang api ini adalah energi api. Dengan adanya tambahan pola dewa, energi api yang bergejolak kali ini hampir sama seperti serangan fase penilaian satu penurunan. Yang lebih menakutkan adalah tempat ini merupakan pusat pusaran api. Tekanan serta daya hisapnya pada dasarnya sudah luar biasa. Tidak ada yang bisa menghadapi serangan ini, termasuk tetua Qiyu. Ditambah lagi, cara bodoh yang mereka gunakan sebelumnya. Ketika energi api menyambar ke arah mereka dan menarik mereka dengan kuat, teknik rahasia jiwa dewa membuat para ketua iblis ini tidak bisa berpisah. Dengan demikian, sekalipun ketua iblis yang bisa menahan untuk serangan ini juga ikut terbebani oleh ketua iblis yang tidak sanggup menahan serangan dan mereka semua pun terhisap ke dalam pusat pusaran api. Nicholas Peng, kamu akan mati dengan mengenaskan. Teknik apa ini? Bagaimana kamu bisa mengendalikan energi api ini? Kita sudah tamat dan kali ini kita akan mati. Para ketua iblis tidak berhenti berteriak dengan marah dan panik. Selanjutnya, di depan tatapan kaget Nicholas Peng, dalam sekejap mata, tetua Qiyu dan yang lainnya terhisap ke tempat di mana retakan spasial berada. Kemudian tubuh mereka dicabik-cabik hingga bercucuran darah. 18 kultivator fase penilaian semuanya mati tak bersisa. Erikin ini benar-benar seorang pembunuh. Nicholas Peng juga menarik napas dalam-dalam dan merasa kakinya sedikit lemas. Sebelumnya saat melihat Erikin menggambar pola dewa, dia tahu bahwa anak ini akan melakukan pembantaian. Namun, tak disangka dia langsung membantai para ketua iblis ini. Dirinya juga telah banyak melakukan pembunuhan,
Tetapi dia belum pernah membunuh kultivator fase penilaian sebanyak ini. Nicholas Peng bahkan bertanya-tanya, jika dia tidak berpihak kepada Erikin dan merupakan orang yang memimpin para ketua iblis yang mengejar untuk membunuh ini, bisakah dirinya tetap hidup? Mungkin dirinya akan lebih berhati-hati daripada tetua Qiu dan tidak akan membahayakan nyawa sendiri. Namun, kemungkinan bawahannya akan mati semuanya. Sering dengan celah ruang hampa yang kini kembali terlihat, tubuh para ketua iblis berlumuran darah dilahap perlahan oleh nyala api dan celah ruang hampa tanpa meninggalkan jejak. Para tokoh besar yang merupakan kultivator fase penilaian yang hebat ini, langsung menghilang tanpa jejak. Bersambung.